Timnas Indonesia sukses melanjutkan ke putaran kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pertandingan di Stadion Hasanal Bolkiah National Stadium, Timnas Indonesia memenangkan pertandingan dengan skor meyakinkan 6-0 melawan Brunei Darussalam di leg kedua. Hasil ini menjadikan Timnas Indonesia menang dengan skor agregat genap 1 lusin. Walaupun hanya menghadapi Brunei Darussalam, orang yang jarang menonton Timnas Indonesia atau yang tidak suka dengan Sintayong, yang sering dikenal dengan sebutan local pride, mungkin kemenangan ini dianggap biasa, atau bahkan meremehkan kemenangan tersebut. Tapi banyak analisis kemenangan ini bukan kebetulan, melihat dari performa dan gol yang dicetak oleh Timnas Indonesia. Dari 6 gol yang disarangkan ke gawang Brunei Darussalam, hanya 1 gol yang dihasilkan dari luar kotak penalti karena kesalahan dari bek Brunei Darussalam. Proses gol Ramadan Sananta terlihat bek dari Brunei tidak teratur. Hal ini membuat Sananta berlari bebas ke belakang ke area pertahanan tanpa terjebak offside. Mungkin beberapa alasan dari mereka yang meremehkan atas kemenangan ini dikarenakan sejarah yang lalu, Timnas Indonesia pernah membantai Brunei Darussalam di Piala AFF 2022 dengan skor telak 7-0. Tapi kali ini kita dianggap berbeda karena kita membantai dengan skor 6-0 tanpa Brunei Darussalam diganjar kartu merah. Performa di segala lini yang sama baiknya. Sudah disebutkan di awal, kemenangan Timnas Indonesia bukanlah kebetulan. Timnas Indonesia meraih kemenangan telak berkat penampilan solid yang luar biasa dari setiap sektor lapangan. Mulai dari lini pertahanan sampai lini serang, yang sama baiknya, setiap individu yang ada di Timnas sekarang menunjukkan konsistensinya. Dari sejak babak pertama hingga peluit akhir dibunyikan. Sektor pertahanan diisi oleh Rizky Ridho dan Fahrudin. Sektor lini tengah ditempati Ricky Kambuaya dan Ahmad Irianto yang sama solidnya. Di sektor depan ada Hoki Caraka yang tampil gacor dengan menciptakan 2 gol dan 1 assist. Di menit 70 Sananta masuk dan berhasil menambah 1 gol. Konsistensi yang ditampilkan oleh anak-anak Timnas Indonesia di bawah tangan dingin Coach Sintayong menunjukkan visi dan misi ke depan yang jelas. Sedikit mengintip racikan Coach Sintayong. Di atas kertas, Indonesia menerapkan formasi dasar 4-4-2, tapi seperti halnya di leg pertama, struktur di lapangan berubah menyesuaikan dengan fase yang sedang berlangsung. Ketika menyerang, struktur bergeser dari 4-4-2 menjadi 2-2-6. Ricky Kambuaya di sini menjadi mesin kreativitas, didampingi oleh Ahmad Irianto sebagai holding midfielder. Sedangkan Sen Patinama dan Sandi memerankan fungsi yang sama, sebagai bek sayap dengan overlap dan menyisir area terluar dari struktur serangan Indonesia. Tak heran Sen Patinama seringkali kita lihat berada di dalam kotak penalti memberikan ancaman langsung ke gawang Brunei Darussalam. Oke sahabat bola, mungkin sekian dulu pembahasan di video kali ini. Menurut kalian, apakah Timnas Indonesia terus konsisten di putaran kedua Piala Dunia 2026? Tulis jawaban kalian di kolom komentar.